11 miliar euro, satu proyek, satu stasiun bawah tanah. Dan sampai tahun 2025, Jerman masih berdebat soal siapa yang harus menanggung tagihannya. Sekali dengarkan post ini. Sekarang dengarkan ini. Indonesia membangun 44 km jalur LRT layang, jembatan kereta api terpanjang di dunia sesuai jenisnya, sistem tahan gempa yang belum pernah sebelumnya di planet ini, dengan total biaya 1/10 dari tadi. Be first step the selat. Dan mereka memberi angsah dini. Kalau mungkin sada distru. Karena ini kan cerita yang banyak orang mau kamu tahu. Betik stay yang saya menonton Indonesia tidak dekat terniak dengan teknis seperti ini. Bahwa topik seperti ini hanya untuk audiens buat. Saya tes Stefan, tahu apinya. Kalau kamu sampai di sini karena kamu ingin tahu kebenaran tentang ke negerimu sendiri, bukan versi yang sudah disaring, mate. Kita tidak berada di halaman yang sama. Assalamualaikum dan selamat datang. Di pusat kota Jakarta, ada sebuah jembatan yang tidak terlihat seperti prestasi dunia. Tidak ada plakat besar, tidak ada headline internasional. Tapi para insinyur dari Jepang, Brasil, Kolombia, dan Eropa sudah mempelajarinya, karena belum ada yang pernah membangunnya sebelumnya. Global Engine Documented Jembatan Kuningan. Bentang utama syarat smart 8 meter. Radius kelengkungan stat 15 meter. Itu bukan hanya rekor Indonesia, itu rekor dunia untuk jenis jembatan ini. Jembatan cantilever seimbang untuk jalur kereta ringan. Global Project Report, ResearchGate, Struct Engineering 2000. Dan dia berdiri di atas 3 lapisan lalu lintas sekaligus. Jalan raya, underpass, dan tol layang, tanpa menutup satu pun dari ketiganya selama konstruksi. Itu bukan keberuntungan. Itu ketentuan tak ada keterpelayan ruang. Dan dari keterbatasan itu, muncul sesuatu yang bangun di tempat lain. Tapi itu baru bagian yang terlihat. So ada satu fakta dalam sistem ini, tentang cara Indonesia yang 3 teknologi berbeda menjadi satu kesatuan. Ia membuat para insinyur dari negara-negara biju berdiam diri ketika mengatasi ini. Bung Tomra, tak perlu memahami bentuk di Jerman dan Jepang relevan di sini. Dan jawabannya lebih tidak nyamfert, Evelyn yang armada kerwain. Jerman ada dengan jadi kereta terpanjang di dunia. Mereka transport in Germany 7,6 miliar euro hanya dalam 1 tahun untuk infrastruktur rel, angka tertinggi dalam sejarah Deutsche Bahn. Dan hasilnya, kerugian operasional 994 juta euro di tahun yang sama. Ketepatan waktu kereta jarak jauh 62,5%. Artinya hampir 4 dari 10 kereta tidak tiba sesuai jadwal di negara yang selama ini dianggap sebagai standar emas infrastruktur dunia. Kamu mungkin sedang berpikir itu style sistem langsung tua, warisan sejarah kompleksial. Betul, itu argumen yang tua. Tapi Stuttgart 21 bukan sistem lama, itu proyek baru dicarikan yang lebih modern. Dan biayanya meledak jadi 11 miliar euro. Dengan pengadilan yang baru memutuskan di tahun 2025 bahwa Deutsche menanggung seluruh kerugian itu sendirian. Senilai 11 miliar euro. Satu proyek. Bandingkan dengan LRT Jabodebek keseluruhan fase 1, map 4,3 km, sistem otomasi penuh tanpa masinis, dan rekor teknik dunia, seharga sekitar 1,5 miliar dolar AS. Indoraman, bukan perbandingan yang setara secara konteks memang. Tapi selisihnya terlalu besar untuk diabaikan. Sekarang kita bicara soal Jepang, dan ini adalah bagian yang sedikit orang tahu. Jepang kalah dalam tender kereta cepat Jakarta-Bandung. Cina yang menang dengan tawaran tanpa jaminan pemerintah. Itu was cap indoor di personal ilmu. Reverse selesai. Tarikim, tunggu semua 2021. Perusahaan Jepang Sojitz mendapat kontrak tunggal sebagai prime contractor untuk pemasangan rel dan sistem terintegrasi di perpanjangan MRT Jakarta fase 2 dari Bundaran I ke kota. Jepang tidak berat. Okudo Orenburi, bukan untuk proyek prestisius yang kalah, untuk sistem trans-strict trace perkoporan di buk niter odious dahat. Dan jatuh perspisang. Sistem pendingin bawah tanah di stasiun MRT Jakarta yang dikembangkan bersama dengan para ahli dari Jepang
menggunakan konsep thermal mass dari massa beton bawah tanah sebagai penyangga panas alami, mengurangi konsumsi energi pendingin udara sekitar 20% dibanding stasiun MRT konvensional. MRT Management Disclosure. Para ahli Jepang yang terlibat mengakui bahwa adaptasi untuk iklim tropis ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari untuk proyek-proyek mereka di negara Asia Tenggara lain. Indonesia tidak hanya menerima transfer teknologi. Indonesia mengembalikan inovasi ke meja yang sama. Sekarang kita sampai pada fakta yang membuat insinyur luar negeri berdiam diri. LRT Jabodebek beroperasi di atas tanah yang bergerak. Indonesia berada di cincin api Pasifik. Gempur garo buang komen teoritis. Naranin tegiger. Di setiap tinging, setiap girder, setiap sambungan rel pada sistem ini harus dirancang untuk bersons bumi bergerak di bawah jian. Jawaban Indonesia bukan sekadar lead rubber bearings, bantalan perangkat berthin menyerap energi SMIC, itu sudah dikenal. Tapi Indonesia membangunnya dalam skala yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lebih dari 10.400 unit LRB dalam satu proyek tunggal, rekor tersendiri. Tapi bukan itu yang buatnya unik. Yang unik adalah integrasi 3 sistem sekaligus. LRB untuk menyerap guncangan, crack dampers untuk mengontrol perpindahan rel, dan seismic detection alarm system yang terhubung langsung ke sistem sinyal kereta, yang secara otomatis menghentikan semua kereta sebelum perpindahan rel melebihi ambang derailment 14 mm. Defraster Global Project Documentation. 3 sistem, bekerja sebagai satu, dihubungkan ke operasi kereta secara real time. Itu bukan adaptasi dari teknologi yang sudah ada di tempat lain. Itu kombinasi yang belum pernah diimplementasikan di proyek manapun sebelum Jabodebek. Chile sedang mempelajarinya. CARE mempelajarinya. Kermem Madritanaan Rismik is a sama, dan keduanya melihat kemerdekaan bukan Tokyo atau Berlin. Is there a first year di sini? In the step portrait Indonesia yang mengarahkan Jepang atau Jerman, itu framing setelah mulai to terjadi. Is that still lebih menarik di sini. Jerman dengan miliar euro untuk memperbarui sistem sudah dan memukar kecepatan waktu, efisiensi biaya. The state are tarif tower period due to den fat. Jepang kehilangan proyek hadas airplane bergengsi di Asia Tenggara dalam 1 dekade, lalu kembali diam-diam sebagai kontraktor di sistem yang lebih rendah profil tapi lebih berlangsung. Dan Indonesia membangun di bawah tekanan yang tidak dimiliki negara-negara kaya itu. Anggaran terbatas, ruang terbatas, tanah yang bergerak, dan tidak ada ruang untuk proyek prestisius yang tidak berfungsi. Keterbatasan itu yang menciptakan Jembatan Kuningan. Keterbatasan menciptakan sistem seismik 3 lapis berduri. Keterbatasan insinuat para insinyur dari Moise Tucker Ford. Bitan untuk belajar. Ada sebuah pola dalam sejarah rekayasa teknik. Inovasi paling radikal hampir selalu lahir bukan dari laboratorium terkaya, tapi dari tempat yang tidak punya pilihan selain menemukan cara yang lebih baik. Itu yang sedang terjadi di Indonesia. Dan ada 3 hal yang kamu tahu sekarang, yang tidak diketahui sebagian besar orang. Pertama, Indonesia membangun jembatan kereta layang terpanjang di dunia, sesuai jenisnya. Bukan dengan anggaran besar, tapi dengan solusi atas masalah ruang yang tidak ada jawabannya di buku teks manapun. Kedua, sistem seismik di daerah Kawadrek, de beford to famor deler gikik grill. De negara Korea in its first regret jidder falling zang mamakashi small. To get Japan did Sri Jan Musor dem trainee, mereka cermin. Dan mereka pancarkan kembali Jan Mernegard, Stefda dengan attribute. Kalau video ini membuka satu perspektif baru tentang apa yang bisa dilakukan negeri ini, dan kamu ingin lebih banyak konten yang tidak menyederhanakan kebenaran demi klik mudah, maka tanda tangan yang paling berarti bukan like. Isi awak toward bams beforward, kurzurgli derlatskefli, bagering sasi toward, amarat pfod team meninu. Kan the person in base mulai bukan dari siapa yang mengkros protriak, towards dari siapa yang step terlebih dulu melihat. Jumpa tu through bit of the team.